Eps. 80. Markas perampok. Jian Chen bukanlah satu-satunya yang ingin membantu Jian Ye, melainkan pemuda itu juga. Aku ingin membalaskan dendam desaku pada perampok itu, lagian kalian membutuhkanku untuk menunjukkan jalan markas perampok tersebut. Alis Jian Chen terangkat, sikap pemuda yang sebelumnya menangis sambil memohon itu kini terlihat lebih ceria bahkan agak senang. Jian Ye berpikir beberapa saat sebelum menyetujuinya, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk melawan perampok itu jika kondisinya memungkinkan. Tujuan Jian Ye hanya satu, menyelamatkan warga desa yang diculik. Akhirnya ketiganya berangkat dengan jalan kaki sedangkan siluman elang emas dibiarkan di desa ini. Menurut Jian Ye, hewan peliharaannya akan aman mengingat desa tersebut sangat terpencil dari desa lainnya. Dengan menyelusuri jalan setapak hutan, pemuda tadi memimpin rombongan Jian Chen. Sepertinya paman sangat akrab dengan jalan ini. Jian Chen bertanya heran. Aku sering ke jalan ini saat sedang memburu, kebetulan jalan yang sama juga mengarah pada markas perampok tersebut. Menurut pemuda itu, ketika warga desanya dirampok dan diculik, ia diam-diam membuntuti kemana mereka pergi. Setelah mengetahui letak markasnya, pemuda itu mengingat-ingat setiap jalan yang pernah dia injak. 1 jam lebih berlalu, akhirnya ketiganya sampai di markas perampok tersebut. Markas perampok berada di dalam gua yang menganga besar. Mereka membangun markas yang menyatu dengan gua tersebut sehingga tidak tampak jika dilihat dari atas langit. Jian Ye memerintahkan Jian Chen dan sang pemuda untuk bergerak mengendap-endap sambil mendekati markas itu. Niat awalnya Jian Ye ingin memastikan dulu kekuatan para perompak itu dengan bergerak di semak-semak, namun ketika jaraknya sudah sangat dekat, tiba-tiba pemuda yang bersama dirinya bersiul keras. "Apa yang kau lakukan?" Jian Ye menatap tajam pada pemuda yang ditolongnya. Namun ketika pandangannya jatuh pada tangan pemuda itu, mata Jian Ye melebar. Pemuda tadi sudah menempelkan pisau ke leher Jian Chen. Belum sempat Jian Ye bereaksi, di sekelilingnya muncul para perampok yang sudah mengepung. Pemuda tadi tersenyum lebar pada Jian Ye. "Jika kau tidak mau kenapa-napa dengan anak ini, jangan melawan." Pemuda itu mengancam Jian Ye yang hendak mengalirkan tenaga dalamnya. Jian Ye menggigit bibirnya, sebetulnya ia bingung harus berbuat apa karena takut Jian Chen kenapa-napa. Meski bisa melawan mereka, namun menyelamatkan Jian Chen adalah perkara yang berbeda. "Kalian sudah menang, jangan sakiti dia." Jian Ye mengangkat kedua tangannya. Jian Ye tak habis pikir bahwa pemuda yang ditolongnya ternyata bekerja sama dengan perampok itu. "Wow! Aku tidak menyangka kau bisa mendapatkan gadis secantik ini." Salah satu perampok mengamati paras Jian Ye sambil menjilat bibirnya. "Jangan meremehkannya. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari kapten kita sekalipun. Aku bisa melihat dia memadamkan desa yang kita serang sebelumnya dalam beberapa menit." Perampok itu mundur menjauhi Jian Ye setelah mengetahui gadis cantik itu ternyata lebih kuat darinya. Tangan Jian Ye kemudian diikat menggunakan rantai besi oleh perampok itu agar tidak melawan. "Aku sudah menyerah, lepaskan anak muda yang ada di dekapanmu sekarang." Jika si pemuda melanggar janjinya, maka Jian Ye masih bisa lolos dari rantai ini lalu melakukan perlawanan, namun para perampok itu tidak sepolos yang terlihat. Secara tiba-tiba salah satu dari mereka memukul tengkuk leher Jian Ye yang segera membuatnya tak sadarkan diri. "Kau pikir kami bodoh?" Sang pemuda tertawa mengejek melihat Jian Ye pingsan. "Aku tahu dengan kekuatanmu sekarang, rantai itu tidak cukup untuk menahanmu." Perampok lainnya ikut tertawa. "Jadi, apa kita harus main-main sekarang dengan gadis ini? Aku sudah tak sabar ingin menyicipinya." "Hei, kita tunggu dulu kapten datang." "Kau mau dibunuh kapten apa?" ucap seorang lainnya melotot. "Ya habisnya dia sangat cantik, lihat kulitnya begitu putih tanpa noda sedikitpun."
Ucap perampok itu mengangkat bahu. Pemuda yang menyandera Jian Chen tidak memperdulikan omongan rekannya, perhatiannya tertuju pada Jian Chen yang terlihat tenang meski pisau sudah terhunus di lehernya. Jian Ya membuka mata perlahan, satu yang dia sadari ketika terbangun adalah dia tidur di posisi duduk dengan tangan diikat ke depan. Nafas Jian Ya tertahan saat mengetahui dirinya tengah dipenjara melihat ada jeruji besi di depannya. Namun yang membuat dia terkejut adalah keberadaan orang-orang di penjara itu. Bukan hanya dirinya saja di penjara melainkan ada puluhan orang di dalamnya, berdesak-desakan dengan tangan yang sama-sama diikat. Jian Ya kemudian teringat bahwa ia pingsan saat hendak ke markas perampok. Seseorang yang ingin diselamatkannya ternyata adalah pengkhianat sekaligus anggota perampok tersebut. Jian Ya ingin melepaskan rantai besi di tangannya tetapi tidak bisa, dia kemudian menyadari ada kalung besi di lehernya. Kalung besi itu bukanlah kalung besi biasa melainkan alat sihir di mana orang yang memakainya tidak dapat menggunakan tenaga dalam. "Ketua, Anda sudah bangun." Suara seseorang yang dikenalnya membuat Jian Ya menoleh pada sumber suara. Jian Chen tengah duduk di posisi tak jauh darinya. "Chener, kau tidak apa-apa. Di mana kita sekarang?" "Kita berada di tengah markas perampok tadi. Setelah ketua pingsan kita dibawa ke tahanan para tawanan." Sepertinya meski berkhianat, pemuda itu tidak berbohong kalau perampok menculik warga desa. Jian Ya mulai mengerti keadaan situasinya. Sekarang yang terpenting dia harus berusaha untuk lepas dari penjara ini dan menyelamatkan semuanya. Jian Ya tengah berpikir untuk membuat rencana saat tiba-tiba Jian Chen bangkit dari duduknya dan memutuskan rantai erta kalung di lehernya. "Chener, bagaimana? Ketua, kita bebaskan dulu rantai di tanganmu, setelah ini kita selamatkan tahanan di penjara yang lain." Dengan menggunakan tenaga dalam Jian Chen bisa memutuskan rantai itu seperti benang. Melihat salah satu dari mereka bisa bebas, para tahanan yang lain berniat untuk meminta tolong pada Jian Chen. "Aku akan menolong kalian asalkan kalian diam." Mata Mas Jian Chen bersinar di dalam kegelapan, membuat yang menatapnya seketika menurut dan mengangguk. Kemudian Jian Ya dan Jian Chen melepaskan satu persatu rantai dari tahanan satu selnya. Sesudah semua, Jian Chen kemudian melelehkan kunci jeruji dengan elemen cahaya. Jian Chen memerintahkan para tahanan yang sudah terbebas untuk menyelamatkan tahanan di sel yang lain dengan berpesan jangan ada yang bersuara. Ketika pembebasan itu terjadi, dua penjaga memasuki ruang tahanan dan betapa terkejutnya ia melihat tahanannya sudah banyak yang terbebas. "Hei, apa yang kalian laku?" Jian Chen bergerak cepat sebelum dia berbicara keras. Dengan elemen cahayanya ia bergerak bagai berteleportasi saat tiba-tiba ada di dekat lawannya. Jian Chen menggunakan ilmu pukulan serta tendangan yang bertubi-tubi membuat salah satu penjaga itu kewalahan menerima serangannya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga salah satu serangan menuju tenggorokan penjaga itu hingga membuat ia kesesakan nafas dan akhirnya mati. Satu penjaga lain mengeluarkan pedangnya buru-buru namun Jian Chen mengubah pola serangannya. Tarian kepakan burung hantu. Serangan Jian Chen tiba-tiba berubah menjadi hening layaknya kepakan burung hantu ketika terbang. Setiap kali ia mengayunkan tendangan atau pukulan tidak dapat menimbulkan bunyi sedikitpun, seolah tubuhnya tidak bergesekan dengan udara. Gerakan Jian Chen juga rumit dan tak bisa ditebak musuhnya. Salah satu tendangan mengenai tangan lawannya membuat pedang dipegangnya terlepas, tendangan lainnya diayunkan dan kali ini memukul mundur penjaga itu. Jian Chen menangkap pedang yang terlepas. Sebelum penjaga itu berteriak minta tolong, Jian Chen sudah menebas lehernya. Penjaga itu tidak menyangka dia akan mati di tangan seorang anak remaja. Semua yang melihat bernafas dingin termasuk Jian Ya. Gadis itu begitu terpana melihat kemampuan tangan kosong Jian Chen terlepas dari aksi sadisnya. Jian Chen tersenyum tipis, "Ketua, tolong pastikan mereka keluar dengan selamat."
Aku akan keluar untuk memastikan tidak ada penjaga yang kesini. Sebelum Jian Ya membuka suara, Jian Chen sudah keluar di balik pintu, berlari untuk menghabisi para perampok lain yang ada. Jian Chen tidak akan membiarkan satu perampok pun hidup di gua ini. Eps 81, Malam Berdarah. Malam itu begitu indah, langit yang cerah ditemani rembulan purnama yang menggantung di atas sana. Bintang-bintang berkelap-kelip menatap bumi, malu-malu menampakkan keindahannya. Bukankah malam ini cukup bagus? Alangkah baiknya jika ditemani arak dan gadis cantik yang menggoda. Seorang pria parubaya, berbadan buncit serta mempunyai rambut yang agak botak di tengahnya bergumam pelan sambil meminum arak di tangannya. Pria buncit itu memandang rembulan yang bersinar di tengah gelapnya langit. Bos, aku lupa memberitahukan ini, tetapi tadi sore kami mendapatkan wanita sangat cantik yang ingin menyusup ke markas kita. Pemuda yang sebelumnya mengkhianati Jian Chen serta Jian Ya ada di belakangnya. Penyusup cantik, lalu bagaimana keadaannya sekarang? Tenang saja bos, kami bisa menangkapnya dan dia kini berada di sel para tahanan. Kau sepertinya menyukainya, kira-kira seberapa cantik gadis itu? Pemuda itu tersenyum lebar sebelum menjelaskan betapa cantiknya wanita ditangkapnya. Jika sebuah nilai memiliki batas dari 1 sampai 10 maka gadis itu memiliki nilai 10 lebih. Pria buncit itu tertawa. Baik, aku penasaran dengan ceritamu, sepertinya dia memang cantik, kalau begitu bawakan dia untukku. Bos, kalau itu aku sudah melakukannya dari tadi, aku menyuruh 2 penjaga untuk membawanya ke sini. Pria buncit mengangguk-ngangguk, memuji pemuda itu yang begitu pengertian padanya. Pria buncit adalah bos dari perampok di gua ini, dialah dalang yang memenjarakan banyak penduduk tak bersalah serta membakar desa-desa. Di saat keduanya sedang tertawa-tawa suara gaduh dari dalam gua terdengar, suaranya seperti sebuah jeritan serta teriakan. Berisik sekali di dalam, apa yang membuat mereka ricuh seperti itu? Bos perampok merasa tidak senang ketika malam terindahnya diganggu dengan suara yang mengusik ketenangannya. Sebentar bos, biar aku saja yang menegur mereka. Bos perampok mengangguk, pemuda itu kemudian pergi ke dalam markas untuk melihat apa yang terjadi. Dia awalnya berniat marah pada bawahan lainnya, namun kemarahan itu tersangkut di tenggorokan melihat situasi yang jauh dari dugaannya sekalipun. Saat sang pemuda masuk ke ruangan di mana para perampok lainnya biasanya berkumpul dan makan-makan, dia menemukan situasi kengerian yang ada di pandangan matanya. Seorang anak remaja tengah bertempur melawan puluhan orang perampok, bahkan dibanding pertempuran rasanya tidak tepat karena anak remaja itu seperti melakukan pembantaian. Anak remaja itu memegang sebuah pedang yang memancar warna keemasan. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya cukup membuat satu nyawa lawannya melayang. Gerakan pedang anak muda itu juga sangat lincah, sesekali dia menggunakan teknik yang membuat tepi bibirnya mengeluarkan uap yang dia akui itu sebagai teknik pernapasan. Bukankah itu teknik pedang rembulan dari klan Niu? Sang pemuda bernapas dingin setelah menyadari ciri khas pedang yang dikenalinya. Pedang anak remaja itu bercahaya keemasan yang diakui sang pemuda sebagai pusaka kelas tinggi karena ketajamannya tak bisa diragukan lagi. Yang mengganggunya adalah dari setiap ayunan pedangnya tersebut selalu memisahkan tubuh lawannya seperti kepala terpenggal atau tubuh yang terbelah. Tak lama kemudian, pedang si anak remaja tiba-tiba mencair seperti meleleh. Ketika pedangnya hanya tinggal gagangnya saja, si anak remaja merubah serangannya jadi ilmu tangan kosong yang mempunyai gerakan rumit. Itu ternyata bukan pusaka. Lalu bagaimana pedangnya bisa bercahaya? Sang pemuda bisa melihat setiap kali anak remaja itu mendapatkan pedang dari musuhnya, dia bisa membuat pedang itu bercahaya seperti pada pedang sebelumnya.
Si anak remaja kemudian mengubah pola gerakan saat kepungan dari musuhnya membuat ruang geraknya menjadi kecil. Dia menggunakan sebuah tendangan kuat yang memukul mundur kepungan tersebut. Bukan hanya tendangan namun juga seni pedang, si anak remaja menggunakan kombinasi kedua teknik itu untuk keluar dari kepungan. Para perampok perlahan mulai resah dan panik karena secara perlahan jumlah mereka semakin berkurang seiring pertarungan. Jika tidak melihatnya secara langsung, para perampok itu tidak akan percaya mereka harus mengeroyok seorang anak remaja. Namun setelah beberapa waktu, bukan hanya percaya, mereka juga harus mengakui kekuatan anak remaja itu sangat kuat dan mereka semua bukan tandingannya. Para perampok jadi ketakutan dicampur kengerian melihat satu persatu rekannya tewas dengan begitu cepat. Lantai yang sebelumnya bersih kini berubah menjadi genangan darah dan tubuh anak remaja itu sudah bermandikan darah. Merasa putus asa, akhirnya para perampok berbalik dan hendak melarikan diri. Sayangnya si anak remaja tidak membiarkannya. Kecepatan anak muda itu di luar akal mereka karena bergerak dan tiba-tiba muncul di dekat lawannya. Di menit selanjutnya semua perampok akhirnya tewas. Ruangan makan yang awalnya adalah tempat hiburan, restoran kecil, serta gadis penghibur dari para tawanan menjadi tempat yang begitu horor. Lutut sang pemuda yang dari awal menonton menjadi lemas seketika, bercampur ketakutan serta putus asa. Seumur hidupnya ia tak membayangkan suasana mengerikan ini akan terlihat oleh matanya, bahkan mimpi paling buruk pun tidak semenakutkan ini. Meski ia hampir tak bisa bergerak, si pemuda berusaha bangkit dan pergi dari tempat ini. Ia akan melaporkan situasi ini pada bosnya. Jian Chen menghembuskan nafas lega setelah musuh-musuhnya tiada. Ia sempat melihat ke satu sudut ada yang memperhatikannya, namun ia tidak dulu mengejarnya. Jian Chen mengganti bajunya yang bersimpah darah sebelum melangkah ke dapur yang ada di sisi ruangan tersebut. Di sana sudah ada banyak gadis yang sedang bersembunyi. Sebelum Jian Chen menyerang ke tempat ini, dia terlebih dahulu menyelamatkan gadis-gadis itu yang sebelumnya tengah dipaksa menari dan menghibur para perampok. Dia menyerap cahaya dan menggelapkan ruangan ini lalu bergerak cepat menarik satu persatu para gadis tersebut, membuat para perampok kebingungan sekaligus waspada. Jian Chen memberitahu pada mereka bahwa dia akan menyelamatkannya. Barulah setelah para gadis itu mengerti bahwa dirinya sedang ditolong, Jian Chen akhirnya bisa memulai pembantaian tadi. Kalian tidak apa-apa?" tanya Jian Chen pada mereka. Para gadis itu mengangguk. "Tuan, apakah di luar sudah aman?" "Sudah aman, tetapi setelah kalian keluar dari dapur ini aku ingin kalian bergabung dengan para tahanan yang sedang keluar dari penjara. Apakah kalian tahu di mana letak sel penjara?" Para gadis tersebut mengangguk. Sebelum jadi penghibur mereka awalnya adalah tahanan. "Baiklah, kalau begitu tinggal satu lagi. Ketika keluar dari dapur ini kalian harus tutup mata dan jangan sekali-sekali mengintip apa yang ada di luar." Jian Chen berkata tegas. Dia tidak ingin para gadis ini melihat hal mengerikan atas pembantaian yang Jian Chen lakukan. Setelah para gadis itu akan menurut Jian Chen, kemudian mulai menuntun mereka keluar dari ruangan makan ini. Sesekali para gadis itu penasaran dengan lantai basah yang diinjaknya serta bau amis yang menyengat, tetapi Jian Chen mengingatkan untuk tidak membuka mata mereka. Jian Chen menuntun mereka ke salah satu pintu keluar sebelum membolehkan mereka membuka matanya. "Di sini kalian tinggal lurus mengikuti lorong gua. Tidak usah khawatir, semua penjaga sudah kulumpuhkan." Jian Chen memberi pesan sebelum berbalik ke arah pintu. "Kalau begitu aku pamit, ada urusan yang harus kukerjakan." "Tunggu tuan, aku belum." Salah satu gadis hendak berbicara pada Jian Chen tetapi terlambat karena Jian Chen sudah keburu hilang di balik pintu. Dia ingin membuka pintu itu namun gadis yang bersamanya menepuk pundaknya. "Saudari, aku sarankan jangan membuka pintu itu kalau kau ingin mau makan enak lagi. Lihatlah kakimu." Gadis itu tidak mengerti namun ketika pandangannya jatuh ke bawah kakinya,
ia menemukan darah segar masih menempel di kaki dan di lantai yang ia injak sebelumnya. Jangan-jangan yang basah di ruangan itu bukan air melainkan. Gadis itu tidak menyelesaikan ucapannya melainkan ingin memuntahkan isi perutnya. Walaupun tidak melihat, ia bisa membayangkan pemandangan yang terjadi di ruangan makan. Jian Chen tersenyum lebar setelah mencari ke semua lorong gua. Jian Chen terlebih dahulu mengambil cincin ruang yang sempat dirampas oleh para perampok. Setelahnya dia menginterogasi salah satu dari mereka hingga akhirnya Jian Chen menemukan tempat di mana bos perampok itu ada. Bos perampok terlihat begitu tenang, atau tepatnya berusaha tetap tenang setelah mendengar laporan dari bawahannya. Mendengar pembantaian yang telah terjadi di markasnya sungguh membuat hatinya gelisah. Jika bukan karena laporan itu keluar dari mulut tangan kanannya, mungkin ia akan menganggap laporannya kebohongan. Jian Chen melirik pada seorang pemuda yang sebelumnya mengkhianati Jian Ye dan dirinya. Pemuda itu terlihat ketakutan menatap dirinya sambil bersembunyi di belakang bosnya. Pemuda itu jelas tidak menyangka akan menangkap serigala ke kandang dombanya. Pikirnya Jian Chen hanyalah sosok anak remaja biasa yang baru menginjak dunia persilatan, tanpa tahu yang dilakukannya hanya akan membinasakan dirinya. Anak muda, apa yang kau inginkan dariku hingga kau harus melakukan seperti ini? Harta, para gadis, jika kau bekerja sama denganku, kau bisa mendapatkannya. Bos perampok tersenyum lebar memberikan sebuah tawaran. Jian Chen tersenyum tipis, dia bisa merasakan bos perampok itu berusaha tenang berhadapan dengannya. Kekuatan bos perampok berada di alam kehidupan tahap 1, bagi Jian Chen mudah untuk membunuhnya. Tidak ada. Seharusnya kau tahu jika aku membunuh bawahanmu maka alasanku kesini juga sama. Bekerja sama. Maaf tapi aku tidak tertarik. Ekspresi bos perampok berubah tegang meski senyumannya masih terukir. Ia tidak ingin hal ini berujung dengan bertarung. Bos perampok yakin Jian Chen merupakan orang yang sama-sama jahat dengannya mengingat pembantaian yang telah dilakukannya, jadi dia mencoba bernegosiasi lagi. Aku adalah perampok yang terhubung dengan organisasi jahat tingkat kekaisaran yaitu 12 Sio Pemburu. Aku akan menutup mulut tentang perihal tadi jika kau mau berhubungan dengan organisasi tersebut. 12 Sio Pemburu. Aku tidak mengenalnya. Jian Chen menggeleng pelan, melangkah maju lalu menarik pedang taring putih keluar. Bos perampok itu sedikit panik. Dia pikir Jian Chen akan senang mendengar dirinya mempunyai hubungan dengan organisasi yang dikatakannya. Tidak disangka Jian Chen tidak mengenalnya. Mereka adalah organisasi tersembunyi yang terkuat dari yang paling kuat, mempunyai anggota 12 orang di mana setiap anggota mempunyai kekuatan di ranah alam langit. Organisasi jahat manapun pasti mengenal dan takut pada mereka. Langkah Jian Chen terhenti. Dia tidak pernah mendengar organisasi sekuat itu di kehidupan pertamanya. Jian Chen sadar bos perampok itu tidak sedang membual. Melihat Jian Chen sepertinya tertarik, bos perampok itu melanjutkan ceritanya. 12 Sio Pemburu dikatakan organisasi yang misterius karena cara kerja serta tujuan organisasi mereka tidak diketahui, namun satu hal, mereka adalah organisasi terjahat sekaligus terkejam, siapapun yang menyinggungnya akan diburu sampai mati. Salah satu yang membuat mereka terkenal adalah di setiap anggota 12 Sio Pemburu mempunyai tato hewan di tubuhnya. Sebuah tato. Apakah tato hewan itu ada yang bergambar babi dan ular? Jian Chen bereaksi tajam. Oh, kau pernah bertemu dengannya? Iya, memang ada. Keduanya juga adalah salah satu dari 12 anggota Sio Pemburu tersebut. Nafas Jian Chen tertahan. Jika dugaannya benar maka 12 Sio Pemburu adalah organisasi yang sedang dicarinya di kehidupan kedua ini. Alasan kematian Jian Chen meninggal di usia muda karena dirinya bertarung dengan 5 orang yang berada di alam langit setelah menyinggung sebuah organisasi misterius. Diketahui 2 di antara lawannya memiliki tato babi dan ular.
Gara-gara pertarungan itulah Jian Chen mengalami luka serius hingga meninggal di Tanah Merah. Jian Chen menghilang dari pandangan musuhnya sebelum muncul di depan bos perampok itu. Dia memberikan totokan yang cepat pada tubuhnya hingga bos perampok itu tak bisa bergerak dan jatuh berlutut. Jian Chen menatap tajam bos perampok itu sambil menarik kerahnya. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang organisasi itu. Bos perampok meneguk ludah sedangkan pemuda di belakangnya melompat mencoba menjaga jarak dengan Jian Chen sejauh mungkin. Bos perampok tidak menduga ia akan kalah dalam waktu sesingkat ini. Baik, aku akan ceritakan padamu. Bos perampok itu mengangguk sebelum menceritakan organisasi 12 Sio Pemburu pada Jian Chen. Selain informasi yang umum seputar organisasi 12 Sio Pemburu, bos perampok itu tidak mengetahui secara detail aslinya terutama tempat markas dan anggota-anggota lainnya. Ini menunjukkan organisasi tersebut begitu tertutup dan rahasia. Organisasi 12 Sio Pemburu bukan hanya organisasi jahat di Provinsi Naga Petir melainkan di seluruh Kekaisaran Naga ini. Bercerita lebih lanjut, ternyata para tahanan yang diculik oleh perampok ini berhubungan dengan organisasi 12 Sio Pemburu. Kelak saat waktunya tiba, para tahanan itu akan diserahkan ke anggota organisasi 12 Sio Pemburu sebagai persembahan. Entah apa yang akan dilakukan mereka terhadap para warga namun yang pasti itu bukanlah hal baik. Celakanya para perampok di gua ini hanyalah salah satunya, masih banyak cabang perampok lain yang diperintahkan sama. Jian Chen termenung beberapa saat, pada akhirnya, mempunyai dendam atau tidak dengan organisasi tersebut dirinya tetap akan berurusan dengan mereka. Hanya itu yang ku ketahui mengenai mereka, bos perampok menyudahi ceritanya. Tuan, sekarang apakah aku bisa bebas? Kejahatan yang kau lakukan terlalu besar, mencuri, membunuh, membakar desa-desa, kematian pun tidak cukup untuk memaafkanmu. Jian Chen mendengus. Pedangnya sudah terayun memisahkan leher dan kepalanya. Pandangan Jian Chen kemudian jatuh pada pemuda yang dikenalnya, membuat sang pemuda lemas sekaligus putus asa. Sang pemuda sebenarnya ingin memohon tetapi melihat Jian Chen sepertinya tak akan membiarkannya hidup, ia hanya terdiam gemetaran. Bagus kalau kau menyadarinya lebih awal, kau tidak harus membuang ucapan untuk sesuatu yang pasti. Jian Chen tersenyum lebar sebelum mengayunkan pedangnya sekali lagi. Apa yang Chener perbuat hingga seperti ini? Setelah Jian Ya melumpuhkan setiap penjaga dan memastikan para tahanan di tempat yang aman, dia pergi ke dalam gua lagi untuk mencari Jian Chen. Setiap ia memasuki ruangan pasti ada jasad yang tergeletak. Di satu tempat ketika Jian Ya masuk ke ruangan lainnya ia menjumpai ruangan yang dimana lantainya dipenuhi genangan darah. Ruangan itu adalah ruangan yang paling mengerikan sepanjang yang dirinya lihat, setiap jasad hampir tidak ada yang utuh. Pandangan Jian Ya hampir kabur namun ia mempertahankan kesadarannya. Jian Ya terus melangkah untuk mencari keberadaan Jian Chen. Jian Ya akhirnya tiba di salah satu pintu yang terhubung ke daerah luar. Saat Jian Ya masuk ke dalamnya ia menemukan Jian Chen sedang berdiri sambil menatap langit. Mata emas Jian Chen bersinar di tengah gelapnya malam namun bukan itu yang membuat Jian Ya memandang Jian Chen melainkan sorot matanya. Ah, ketua, maafkan aku membuatmu menunggu. Sepertinya aku terlalu lama di sini. Jian Chen tersenyum lembut sambil menggaruk kepalanya. Jian Ya baru tersadar Jian Chen sudah menoleh ke arahnya. Ia batuk pelan, jantungnya berdetak cepat beberapa saat. Sudah lama sekali perasaan ini tidak melanda hatinya. Perasaan asing yang tidak... 83, tiba di rumah. Jian Chen menghancurkan gua yang menjadi tempat markas perampok itu membuatnya runtuh sehingga menjadi kuburan bagi jasad di dalamnya. Jian Chen tidak mau mayat-mayat di dalamnya akan menjadi wabah penyakit nanti. Selepasnya ia menyusul ke rombongan Jian Ya yang sudah jauh darinya. Malam kian berlanjut,
Jian Ya dan para tahanan sudah pergi dari tadi menuju desa yang sebelumnya. "Cener, kau sudah mengambil apa yang ketinggalan di gua?" tanya Jian Ya saat melihat Jian Chen sudah bergabung ke rombongannya. Jian Chen mengangguk, "Sudah ketua." Apa kau dengar ada ledakan tadi?" Jian Chen tersenyum tipis, sedikit tidak menyangka Jian Ya masih bisa mendengar walau jarak dan gua kini sudah beberapa kilometer. "Ledakan tadi berasal dari Jian Chen saat menghancurkan gua. Aku tidak mendengarnya." Mungkin aku salah dengar," gumam Jian Ya. Jian Chen maupun Jian Ya berdiri paling belakang di rombongan tahanan itu. Mereka berjaga untuk memastikan tidak ada perampok yang tersisa dan menyusulnya walau boleh jadi perampok-perampok itu sudah habis dibunuh Jian Chen. Hampir 500 orang yang diculik perampok itu membuat rombongan Jian Chen terlihat besar saat bergerak menelusuri setapak hutan. Beberapa jam berlalu akhirnya mereka tiba di desa yang sudah terbakar sebelumnya. Jian Chen berbisik pelan pada Jian Ya sebelum gadis itu mengangguk mengerti. Jian Chen memberikan cincin ruang perak padanya. "Permisi, siapa pemimpin desa kalian?" tanya Jian Ya. Para warga saling berpandangan sesaat sebelum salah satu dari mereka akhirnya maju ke depan yaitu seorang pria yang berusia 40 tahunan. Jian Ya melihat pria itu memang dihormati di kalangan warga yang lain. Setelah merasa mempercayainya, Jian Ya menyerahkan cincin perak yang diberikan Jian Chen pada kepala desa tersebut. Di dalam cincin ini ada harta rampasan dari para perampok tadi, jumlahnya ribuan koin emas. Paman bisa membagikan pada mereka, terserah apakah paman dan penduduk akan tetap tinggal di desa atau pindah mencari kehidupan lain. Bisik Jian Ya. Ribuan emas. Kepala desa gemetar memegang cincin ruang yang ada di telapak tangannya. Jumlah nominal uang yang dikatakan Jian Ya membuatnya sangat terkejut. Di desa yang kecil ini, satu koin emas saja adalah sesuatu yang langka. Jika ada koin emas jumlah sebanyak itu maka cukup membangun ulang desa ini bahkan bisa menghidupi rakyatnya selama 1 tahun ke depan. Kepala desa tidak memberitahu nominal emas ini pada warganya karena tahu alasan Jian Ya berbisik padanya agar tidak ada sesuatu buruk yang terjadi. Selepas urusannya selesai, Jian Ya dan Jian Chen berpamitan pergi. Keduanya menaiki elang emas yang sebelumnya diikat di desa ini. Para warga berterima kasih pada dua marga Jian tersebut karena telah menyelamatkan nyawa dan desanya. Sepertinya 1 tahun ke depan hidup mereka bisa tercukupi. Jian Chen melihat warga desa itu di atas langit. "Cener, dengan uang sebanyak itu bagi mereka, desa ini bisa jadi desa yang berkembang pesat kemajuannya." Jian Ya tersenyum tipis, sejujurnya ia lebih terkejut dengan hal yang lain yaitu Jian Chen. Jian Ya tentu tak akan melupakan kemampuan tinggi Jian Chen serta apa yang telah dilakukannya di gua markas perampok tersebut. Dirinya saja tidak bisa berbuat demikian terutama soal membunuh. Jian Ya paling besar bertindak hanya melumpuhkan lawannya. Untuk membunuh seseorang Jian Ya masih penuh keraguan bahkan sedikit takut melakukannya. Jian Chen sendiri mengerti pikiran gadis itu yang terlihat termenung. Ia juga memang tak berniat menyembunyikan kekuatannya pada Jian Ya terlepas dari pembantaian yang telah dilakukannya. Usia Jian Ya masih 20 tahun, dari karakternya saja dia adalah gadis yang lemah lembut dan dewasa. Menyakiti seseorang saja Jian Ya tak akan tega melakukannya. Hampir 4 jam berlalu hingga pagi menjelang, Jian Chen akhirnya bisa melihat gunung besar klan Jian. Jian Ya mengarahkan elangnya lalu mendarat tepat di depan rumah Jian Chen, seketika membuat kepulan debu yang berterbangan. "Bibiran, maaf mengganggu aktivitasmu, sepertinya aku mendarat di waktu yang salah." Jian Ya tersenyum canggung melihat Jian Ran tengah menyapu tak jauh dari dirinya mendarat. "Ketua klan." Jian Ran terkejut saat tahu itu ketua klannya.
Ia hendak memberi hormat namun pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang muncul di dekat Jian Ya. Pemuda itu memiliki iris mata yang berwarna emas. Cener. Jian Ran menjatuhkan sapu dipegangnya lalu berhambur memeluk Jian Chen. Ibu, maaf aku datang terlambat, Jian Chen membalas pelukan ibunya. Tidak apa, ibu sudah mendengar dari tetua lain bahwa kamu akan datang bersama ketua Ya. Jian Chen bisa merasakan ibunya sudah menantinya sejak lama, mungkin kemarin ibunya telah menunggu kedatangannya bersama murid lain. Bibiran, kalau begitu aku pamit dulu, ada urusan klan yang harus kukerjakan. Jian Ya tidak mau mengganggu waktu keluar Jian Chen jadi dia langsung pamit menaiki elang dan terbang ke pusat klan Jian. Gadis itu sebenarnya merasa lelah atas penyelamatan para tahanan sebelumnya. Belum lagi Jian Ya telah melihat begitu banyaknya pembunuhan hari ini. Ibu di mana ayah? Jian Chen sudah masuk ke dalam rumahnya namun tidak menemukan keberadaan Jian Wu. Ayahmu tadi ke pavilion klan untuk melihatmu apakah sudah datang atau belum? Baru disebutkan. Jian Ran langsung menghampiri suaminya ketika baru membuka pintu sekaligus memberikan kabar bahwa Jian Chen sudah pulang. Jian Chen tak lama menyusul dan memberi salam pada ayahnya. Cener, kau semakin tinggi saja sekarang, Jian Wu tertawa sambil mengelus rambut Jian Chen. Tinggi Jian Chen sekarang 155 cm, persis seperti remaja pada umumnya. Bukan tingginya saja suamiku, lihatlah, anak kita sekarang jadi semakin tampan. Tentu saja, Jian Wu mengangguk. Aku kan ayahnya, tentu saja dia tampan sepertiku. Suamiku, seperti biasa, kamu terlalu percaya diri. Oh, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa aku pria menawan saat waktu dulu? Kapan? Aku tidak mengingatnya. Jian Ran membuang wajah. Jian Wu terkekeh lalu menoleh pada Jian Chen. Cener, kamu tahu, dulu saat aku masih remaja, ibumu lah yang menyatakan cinta duluan pada ayah. Mata Jian Chen melebar, ia baru mengetahui fakta ini, ia menoleh pada ibunya. Enak saja, Cener, kamu jangan percaya perkataan ayahmu, dialah yang menyatakan cinta pada ibu duluan. Padahal ibu sudah berapa kali menolak. Jian Chen menggaruk kepala, lalu menoleh pada ayahnya. Ibumu itu, Cener, sangat mencintai ayah tak terkira, memaksa ayah harus menikahinya. Jian Wu tertawa kecil, menggodanya lebih jauh. Karena selalu didekati, lama-lama ayah juga kepincut hatinya, karena itulah kami bisa menikah sekarang. Wajah Jian Ya memerah seperti tomat, suamiku berhentilah membalikan fakta pada Cener. Keduanya akhirnya saling menuduh tentang siapa yang jatuh cinta duluan, wajah Jian Ran tambah tersipu seiring berjalannya waktu membuatnya kikuk dan gugup karena Jian Wu terus-menerus menggoda dirinya. 84. Kehamilan. Jian Wu maupun Jian Ran sebenarnya sudah kenal sejak mereka kecil dulu. Tepatnya hubungan kedua orang tua mereka sangat dekat. Perasaan cinta tumbuh di antara mereka ketika memasuki usia remaja, di mana Jian Wu melihat Jian Ran telah tumbuh menjadi wanita yang cantik, manis, serta anggun. Di sisi yang lain Jian Ran juga merasakan hal sama, baginya Jian Wu adalah sosok yang gagah, membuat hatinya nyaman dan aman. Perlahan-lahan Jian Ran mulai mengagumi Jian Wu di hatinya. Meski sudah berkenalan sejak kecil, nyatanya perasaan mereka ditutupi dalam-dalam, tidak ada yang mau mengatakan secara langsung perasaan masing-masing. Hingga di suatu ketika saat mereka menjalankan misi yang sama serta berbahaya, ada kondisi di mana mereka bertarung hidup dan mati. Jian Wu ingin mengorbankan nyawanya untuk membiarkan Jian Ran kabur dari gerombolan siluman singa. Di detik itu juga Jian Wu menyatakan perasaannya karena menganggap dia akan mati di sana. Jian Ran tentu menggeleng, dia tak akan membiarkan orang yang dicintainya mati apalagi Jian Wu ternyata memiliki perasaan yang sama padanya.
Jian Ran lebih memilih mati bersama dengan Jian Wu. Mereka bertarung mati-matian dan ketika keduanya sudah tersudut, ada bala bantuan yang menyelamatkannya, memukul mundur siluman-siluman singa itu. Jian Wu dan Jian Ran akhirnya selamat, dan setelah misi itu selesai hubungan mereka berubah menjadi sepasang kekasih. Tidak membutuhkan waktu lama hingga keduanya menikah mengingat ternyata Jian Wu ataupun Jian Ran sudah saling menyukai sejak dulu. Cener, karena hari ini kepulanganmu, ibu sudah membuat masakan laut yang kamu suka. Jian Ran meletakkan piring di atas meja makan. Kini di kediaman rumahnya, Jian Chen bersama orang tuanya hendak makan malam. Di meja makan sudah banyak sekali hidangan bertema makanan laut. Aku sangat merindukan masakan ibu. Jian Chen tersenyum lebar sebelum mengambil salah satu hidangan udang dan menyantapnya. Jian Ran tersenyum lalu ikut duduk bersama anak dan suaminya yang sudah dahulu makan. Ini makanan paling enak di dunia, tentu saja kamu akan merindukannya Cener, sebab itulah ayah betah makan di rumah. Betul kan sayang? Jian Wu tertawa renyah di sela makannya, menggoda istrinya. Ayah keliru, Jian Chen menambahkan langsung, makanan ibu adalah makan paling enak di alam semesta ini. Sepasang ayah dan anak itu tertawa sambil memperhatikan wajah Jian Ran yang kian memerah. Kalian ini, berhentilah menggoda ibu. Jian Ran melipat tangannya di dada lalu membuang wajah, dia berpura-pura marah namun di dalam hatinya ia sangat senang dengan pujian itu apalagi ucapan itu dilontarkan oleh anak dan suaminya. Makan malam berangsur hangat, karena sudah lama mereka tidak berkumpul lagi kebanyakan di meja makan itu dipenuhi obrolan terutama membahas tentang Jian Chen di akademi. Jian Chen menjawab hal yang umumnya saja seperti belajar bela diri baru atau lainnya. Dia tak menceritakan tentang dirinya yang mengikuti kudeta klan Niu atau markas perampok di gua. Cener, ibu mau kamu jujur, seberapa besar kekuatanmu sekarang? Jian Ran menatap Jian Chen dengan dalam. Pertanyaan itu begitu mendadak dan Jian Chen belum siap menjawabnya, ketika dia menoleh ke ayahnya ternyata reaksinya sama. Sepertinya orang tuanya sudah merencanakan ini dan penasaran dengan kekuatan asli Jian Chen. Memang wajar karena kultivasi Jian Chen tak bisa diraba, sebagai orang tua mereka ingin tahu perkembangan anaknya. Jian Chen tidak mau berbohong pada orang tuanya sehingga akan jujur namun baru ia membuka suara, Jian Ran tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berlari ke belakang. Tak lama kemudian Jian Ran kembali sambil memijat keningnya, tubuhnya terasa lemas dan kurang baik. Raner, kamu kenapa? Jian Wu buru-buru memapahnya melihat langkah Jian Ran yang sempoyongan. Aku baik-baik saja, suamiku, hanya belakangan ini aku sering mual dan pusing. Jian Ran mendudukkan tubuhnya di kursi, Jian Chen ikut berdiri di samping ibunya. Kalau begitu aku akan memanggil tabib, sepertinya kamu kurang sehat sayang. Jian Wu menoleh pada anaknya. Cener jaga ibumu, ayah harus ke pusat klan dulu. Jian Chen mengangguk, wajahnya khawatir dengan kondisi ibunya. Beberapa menit kemudian tabib yang dipanggil Jian Wu datang dan memeriksa keadaan Jian Ran. Setelah diperiksa senyuman terukir dari sang tabib kontras dengan keluarganya yang cemas. Ran tidak sedang sakit saudara Wu. Ucap tabib itu tersenyum. Tidak sakit, tapi dia mual dan pusing. Ya, namun itu hanya gejala kehamilan, saat ini Nona Ran tengah mengandung. Hening sesaat, Jian Ran, Jian Wu ataupun Jian Chen masih mencerna kalimat yang paling sederhana itu. Hamil. Mengandung. Apakah itu bahasa asing? Maksudmu istriku sedang mengandung bayi. Nafas Jian Wu memburu, jantung berdetak lebih cepat. Tabib itu tidak membalasnya melainkan dengan anggukan serta senyuman. Raut wajah Jian Wu berubah drastis seketika, ia langsung memeluk istrinya sementara Jian Ran menangis mendengar kabar bahagia itu. Selamat ibu,
Jian Chen menyeka air matanya yang keluar dengan perasaan haru. Ia memeluk ibunya setelahnya. Beberapa hari mendengar kabar kebahagiaan itu, Jian Wu memprioritaskan segalanya untuk menjaga istrinya. Selama beberapa bulan ke depan dia tidak akan mengambil pekerjaan terlebih dahulu. Di kehamilan pertamanya tentu membuat Jian Wu menjadi siaga sebagai seorang suami. Apalagi ini adalah pertama kalinya Jian Ran hamil setelah belasan tahun menikah. Jian Chen juga demikian, dia menghabiskan waktunya untuk bersama ibunya. Dia tidak mau ibunya kenapa-napa. "Chener, kamu menginginkan adik laki-laki atau wanita?" Jian Ran tersenyum melihat Jian Chen sepanjang hari menjaganya. Setiap pekerjaan rumah sekarang dikerjakan oleh anaknya agar dirinya tidak lelah padahal perutnya saja belum buncit dan masih terlihat langsing. "Laki-laki atau wanita aku tetap menyukainya, Ibu." Jian Chen menanggapinya dengan tersenyum lebar. Keduanya sedang berada di beranda rumah, duduk sambil menikmati angin siang yang menyejukkan. Tak lama Jian Wu datang sambil membawa minuman. "Suamiku, aku bisa mengambilnya." Jian Ran sedikit merasa bersalah karena beberapa hari ini menyibukkan suaminya. "Tidak apa, Raner, ini ada teh jahe yang kubuat, katanya baik untuk kehamilan sepertimu." Jian Ran menerima gelas teh itu, ia sangat senang suaminya sangat perhatian belakangan ini. Jian Ran mengecup pipi suaminya malu-malu sebagai rasa terima kasihnya. "Raner, sikapmu masih tidak berubah saat waktu dulu." Jian Wu terkekeh lalu mengecup balas pipi istrinya membuat pipi Jian Ran memerah dan tersipu malu. Melihat aksi romantis orang tuanya Jian Chen tak henti-hentinya untuk mengukir senyuman. Ia sedikit iri bagaimana hubungan orang tuanya yang selalu mesra. Ingatan Jian Chen terlintas dengan seseorang yang dicintainya di kehidupan pertama, seorang gadis manis dengan senyuman ceria yang tak pernah ia lupakan. Mungkin saat ini dia sedang menjalani kehidupannya. Jian Chen kemudian menepis pikiran tersebut, prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan klan serta orang tuanya. Dikala Jian Chen berpikir, ada seorang tamu yang hendak masuk ke halaman rumah.